Halo semuanya, Sobat After Rest, balik lagi di Review After Rest bersama gue Sadrina Evanalia. Kali ini kayaknya akan ngebahas full Ducati ya, karena memang baru aja ada acara dari Ducati. Nah, ada 3 hal yang dibahas pada review kali ini. Yang pertama, launching Ducati Panigale V4, replika motornya Marc Marquez. Kemudian ada Opa Tardozzi yang menjawab rumor yang katanya dia mau pisah dari Ducati. Kemudian yang ketiga, ini nanti akan kita ngebahas soal Marc Marquez dan juga bos Ducati menjawab soal perpanjangan kontrak dari Marc Marquez untuk MotoGP 2027. Apa katanya? Simak ya sampai selesai. Kemarin pada tanggal 19 Desember 2025, ini Ducati melaunching Ducati Panigale V4, replika dari motornya Marc Marquez secara limited edition alias edisi terbatas di Borgo Panigale, Emilia Romagna di Italia. Nah, Panigale ini sebagai motor dari replika motornya Marc Marquez alias MM93 sebagai perayaan dari raihan gelar juara dunianya Marc Marquez di tahun ini, yaitu di tahun MotoGP 2025. Dan ini hanya ada 293 unit Panigale V4 Marc Marquez yang diproduksi dan ada tanda tangannya Marc Marquez juga nih di tank bensinnya. Meski ini motor replika ya, tapi motornya ini dibuat mirip dengan gaya Desmo Sedici GP25 khas MotoGP dengan aerodinamikanya yang prinsipnya sama seperti yang digunakan di MotoGP dan bisa digunakan untuk cornering yang memang lebih cepat. Dan yang eksklusifnya lagi nih ya, kalau teman-teman ngebeli motor ini, selain dapat tanda tangannya Marc Marquez di tangki bensin, ini juga akan diundang gitu ya ke box Ducati di salah satu seri MotoGP 2026 nanti atau diundang ke acaranya Ducati yaitu Ducati World Ducati Week ya pada tahun 2026 nanti. Ayo siapa yang mau beli? Untuk knalpotnya, ini pakai knalpot Akrapovic yang sudah disetujui ya. Jadi dikombinasikan dengan pengaturan mesin khusus dan juga meningkatkan tenaga hingga 218,5 horsepower ataupun tenaga kuda. Ini juga udah spesifikasinya EU ya, alias Uni Eropa gitu. Untuk koplingnya, ini kopling kering STM Evo SBK dirancang ini memang untuk memberikan nuansa balap dan juga responsivitas yang maksimal. Nah, sementara untuk komponen aluminium billetnya ini meliputi dari kepala stang yang bernomor gitu ya, kemudian juga pijakan kaki ataupun foot patch-nya ini juga bisa disetel dan tutup tangki bahan bakarnya juga bisa dibuka tutup. Sementara untuk serat karbonnya, kayak misalkan karbon fiber, itu digunakan secara luas, terletak pada pelek, kemudian juga spatut belakang, pelindung rantai, pelindung tumit, pelindung swing arm, kemudian juga ada penutup alternator, saluran pendingin rem depan, dan juga penutup kopling kering terbuka. Dan untuk sistem pengeremannya ini juga udah canggih banget ya, menggunakan sistem Pro Plus dari Brembo dengan cakram T-Drive berukuran besar 338,5 mm. Dan kalipernya ini GP4 Sport Production yang dibuat dari aluminium billet dengan lapisan titanium. Sementara itu untuk silinder masternya Brembo ini pakai MCS 19,21 dengan penyetelan jarak jauh melengkapi paket replika motornya Marc Marquez ini. Dan teman-teman ada yang minat beli nggak? Untuk harganya memang belum dipublikasiin ya, tapi kalau ada yang minat beli, ini katanya bisa langsung tanya-tanya aja sama Ducati. Oke, kita lanjut ke topik berikutnya yaitu isu perceraian antara Davide Tardozzi dan juga Ducati gitu yang dirumorkan atau diisukan dalam waktu dekat ini. Jadi Opa Tardozzi ini kemarin ditanya juga ya sama media di acara launching Panigale replikanya motornya Marc Marquez. Dan kalau misalkan Opa Tardozzi ini ditanya, ini baru-baru ini Opa Tardozzi ini diisukan bakal meninggalkan Ducati dalam waktu dekat. Ini bener nggak sih gitu? Nah Opa Tardozzi ini menjawab kalau rumornya itu absurd banget, aneh, nggak jelas, dan juga ini nggak berdasar dari Opa Tardozzi. Iya, dan pihak Ducati bahkan bertanya-tanya dari mana asalnya rumor ini gitu sampai akhirnya berkembang Opa Tardozzi bakal hengkang dari Ducati, bakal berpisah, bakal bercerai gitu ya. Dan ini dia juga Opa Tardozzi menegaskan bahwa nggak ada alasan buat dirinya berpisah dari Ducati. Dan Tardozzi juga ditanya apakah rumor ini mengganggu dirinya gitu ya. Tardozzi jawab enggak ganggu sama sekali karena dia tahu bagaimana
hubungannya atau relationship-nya pada Gigi D'Aligna, kemudian juga ada Mauro Gracili, dan juga ada Claudio Domenicali. Pokoknya Opa Tardozzi ini membantah rumor kalau misalkan dia mau hengkang dari Ducati, dan bahkan Tardozzi ini menegaskan gitu ya bahwa hubungan dia sama Ducati itu solid ya, solid banget. Jadi nggak ada tuh berpikiran untuk mau hengkang dari Ducati. Nah, selain itu, Opa Tardozzi ini juga ditanya soal bagaimana perpanjangan kontrak dari Marc Marquez di MotoGP 2027. Opa Tardozzi ini menjawabnya bahwa saat ini bahwa fokusnya gitu ya, ataupun perhatiannya dari Ducati ini masih dalam pengembangan motor MotoGP 2026. Jadi memang belum berpikiran untuk perpanjangan kontrak 2027. Jadi nanti kalau misalkan kata Opa Tardozzi itu soal kontrak akan dipikirkan ke depannya. Sementara untuk bos Ducati, yaitu Claudio Domenicali, ini juga bilang bahwa pihaknya menyadari bahwa Marc Marquez maupun dari Pecco Bagnaia ini adalah pembalap dua-duanya yang bakalan menjadi perhatian penuh gitu ya di bursa pembalap MotoGP 2027. Dan tentunya baik Marc Marquez dan juga Pecco Bagnaia perpanjang kontraknya ini akan dinilai terlebih dahulu ataupun di assessment dulu gitu ya. Dan tentunya dipertimbangkan dulu oleh Ducati. Sekarang menurut dari Domenicali, ini terlalu dini kalau misalkan mau ngomongin soal kontrak MotoGP 2027. Dan kayaknya mungkin menurut dari Domenicali ini ngomongan dari perpanjangan kontrak gitu ya 2027 bakalan dibahas pada Februari ataupun Maret di 2026 gitu terkait dengan bursa pembalapnya. Dan tentunya ini juga bakalan menjadi uh, isu yang hangat gitu ya nanti di Februari sampai dengan Maret, bahkan sepanjang musim di MotoGP 2026. Nah, sementara itu, Marc Marquez ini juga buka suara soal perpanjangan kontraknya dengan Ducati, alias apakah rencananya gitu ya untuk memperpanjang kontrak dengan Ducati pada MotoGP 2027. Dia tuh di acara ini juga ditanya sama jurnalis dari angka 10 sampai dengan dari angka 0 sampai dengan 10 berapa nilainya yang menggambarkan lo pengen banget untuk tetap stay berada di Ducati untuk MotoGP 2027. Nah, ini Marc Marquez menjawabnya di angka 8 dari angka 10 gitu. Untuk keinginannya bersama dengan Ducati. Kalau gue berpikirnya bahwa untuk dua sisa angka lagi gitu ya, karena kan Marc Marquez masih 8 nih, belum 10 gitu, belum yakin betul akan memperpanjang kontraknya dengan Ducati gitu untuk MotoGP 2027. Nah, kalau gue berpikir analisisnya adalah dua angka tersebut atau angka sisanya gitu ya. Ini Marc Marquez masih tentunya wait and see alias melihat-lihat dulu nih mana motor-motor lainnya gitu ya, motor-motor pabrikan lainnya yang memang bakal membuat Marc Marquez itu kompetitif. Karena kan seperti kita tahu di 2027 regulasinya itu udah berubah di mesinnya gitu ya dari 1000 cc menjadi 850 cc, kemudian nggak ada ride height device itu dilarang, kemudian juga pakai bannya Pirelli ya dari Michelin. Dan tentunya Marc Marquez ini masih membuka peluang gitu ya bagi tim-tim lain yang mungkin mau reach out dari Marc Marquez ini. Dan nanti kita lihat aja deh bagaimana, kayaknya emang bakalan seru sih bursa pembalap MotoGP 2027 gitu ya di musim 2026 ini. Apakah nanti akan memilih siapa? Karena ya tadi nanti di 2027 itu kayak direset semua. Jadi motornya sama kan 850 cc dan belum ada pengembangan yang memang diperbolehkan. Apalagi untuk ride high device yang menjadi salah satu gitu ya keandalan dari Ducati itu udah nggak ada nanti di 850 cc-nya. Nah, update-nya lagi, ini Marc Marquez bilang dia bakalan berlatih lagi pakai motor ya, alias berlatih mengendarai motor. Karena kan sepanjang 3 bulan ini Marc Marquez masih pemulihan cedera, yaitu latihannya biasa ya. Waktu kemarin dia memang sempat untuk sepedaan, tapi untuk motor itu belum boleh sama dokternya. Dan dia harus cek terlebih dahulu untuk melakukan training dengan motor. Sejauh ini Marc Marquez bilang tulangnya ini udah menyatu dan juga ligamen pada bahu kanannya itu juga udah lebih baik. Dokternya memang bilang ya tulangnya Marc Marquez itu bakal sembuh gitu ya selama 3 bulan dan memang nanti di minggu depan itu udah pas 3 bulan kalau katanya Marc Marquez kayak gitu. Meski belum 100%, tapi Marc Marquez merasa
ketika sudah berada di 70-80% kondisi badannya ya, terutama untuk cederanya, ini kayaknya udah cukup bisa untuk latihan pakai motor gitu. Dan untuk di Natal kali ini, Marc Marquez nggak minta yang muluk-muluk, dia cuma minta kesehatan aja buat dirinya, supaya nanti bisa fit lagi dan bisa memenangkan sejumlah balapan gitu ya di MotoGP 2026. Oke, segitu dulu untuk review kali ini. Tadi kita udah ngebahas soal launching dari Panigale, replikanya motornya Marc Marquez, kemudian ada Opa Tecdozi dan juga perpanjangan kontrak dari Marc Marquez. Ternyata Marc Marquez ini masih gambling ya, belum 100% yakin ke Ducati gitu untuk MotoGP 2027. Nanti gue akan balik lagi untuk bikinin review soal Toprak. Jadi ini Toprak Razgatlioglu menantang Marc Marquez. Masa sih? Nanti ya kita akan ngebahas topik ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dulu. Dan untuk review kali ini sekian dulu teman-teman. Dan jangan lupa untuk selalu support gue. Bye-bye.